Sorry ya, saya ulangi. Jadi dari Miocene tengah ini fasiesnya mulai berubah ya, jadi fasies darat ya. Hal ini dikarenakan terjadinya eh, adanya regresi ya, regresi. Jadi di sini dia fining ya, menghalus ke atas polanya ya. Lalu di sini dia mengkasar ke atas atau kita kenal regresi. Apa penyebab terjadinya transgresi ini? Karena uh, ya tadi karena adanya kolisi dari dari benua India ya, atau ya benua atau negara India ya. Uh, karena ada kolisi dari India terhadap Asia tadi menyebabkan cekungan-cekungan yang ada di belakang busur di Pulau Sumatera itu kan dia semakin dalam. Nah, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, otomatis dia sampai ke ini ya, uh, lingkungan laut, gitu ya. Semakin dalam lagi dia semakin membentuk mencapai lingkungan laut dalam, otomatis batuannya menjadi batuan-batuan yang ini ya, berputih halus seperti itu ya. Puncaknya di Miocene tengah dia berubah menjadi fasies darat. Apa yang menyebabkan? Kok bisa berubah dari awalnya fasies laut berubah menjadi fasies darat? Apa yang menyebabkan? Apa yang terjadi pada umur Miocene tengah tersebut? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pada umur Miocene tengah itu ya, yang terjadi adalah kolisi dari Australia. Jadi ini adalah Sundaland ya. Dia dikolisi oleh benua Australia di bagian ujungnya di sini. Sehingga kolisi ini menyebabkan Pulau Sumatera yang ada di sini dia mengalami sebenarnya yang terefek adalah si Laut Andaman yang di sini ya. Sorry, saya ulangi dulu ya. Kolisi dari Australia ini dia menyebabkan awalnya rotasi Pulau Sumatera itu dia searah jarum jam ya. Dari umur Eocene sampai dengan Miocene tengah itu dia rotasinya searah jarum jam ya. Lalu karena ada kolisi dari sini dia rotasinya berlawanan arah jarum jam sehingga terjadi inversi. Nah, yang awalnya di sini terbentuk sesar-sesar turun ya karena adanya rotasi dari atau kolisi dari ini ya benua India. Nah, karena adanya kolisi dari Australia ini dia menyebabkan terjadi inversi yang awalnya di sini sesar turun berubah menjadi sesar-sesar naik. Seperti itu ya. Nah, karena adanya kolisi dari ini ya, kolisi dari Australia ini dia menyebabkan Laut Andaman yang ada di sini ya, dia tersobek. Lalu sobekannya ini dia akan mencari kemenerusan gitu ya, kemenerusan uh, di ini ya, khususnya di Pulau Sumatera. Gitu ya. Dia akan menyalurkan tekanannya gitu ya. Nah, di sini karena sebenarnya kan di bagian sini sudah ada ini ya, sudah ada patahan ya antara blok West Sumatera dengan blok Sibumasu ya, yang kita kenal dengan medial Sumatera Tectonic Zone tadi kan. Namun uh, ini ya apa si Laut Andaman ini dia lebih memilih untuk menyobek ini ya perbukitan barisan. Jadi dia lebih memilih menyobek si perbukitan barisan. Kenapa? Karena perbukitan barisan ini dia ini ya memiliki temperatur yang relatif panas, gitu ya. Jadi menyobek ini kan tiren yang panas itu kan lebih gampang daripada menyobek tiren yang sifatnya dingin ataupun kaku seperti itu ya. Sehingga pada Miocene ini ya terbentuk si sesar Sumatera, gitu ya, yang menyobek dari bagian utara ya sampai ke ini bagian selatan dari Pulau Sumatera. Seperti itu ya. Jadi sesar Sumatera itu baru terbentuk di umur Miocene tengah ya karena adanya kolisi dari Pulau Sumatera. Kolisi dari benua Australia seperti itu ya. Nah, itu udah proses pembentukan dari ini ya cekungan Sumatera bagian cekungan belakang busur dan cekungan depan busur seperti itu ya. Juga penjelasan dari bagaimana siklus dari transgresi bisa berubah menjadi siklus regresi seperti itu ya.
Oke, lanjut ya, kita masuk ke cekungan ombilin. Oke, nah cekungan ombilin ini adalah cekungan sedimen juga ya, cekungan sedimen yang berada di dekat dengan ini ya, dia berada di Sumatera Barat ya, tepatnya dekat dengan berada di Kabupaten Sawalunto, gitu ya, dekat dengan cekungan Singkarak juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, cekungan ombilin ini merupakan salah satu marginal basin ya, atau cekungan kecil ya, yang merupakan contoh dari cekungan tarik pisah ya, atau pull apart basin yang disebabkan karena adanya sesar geser ya, atau transform fault seperti itu ya. Dia posisinya di sini ya, tepatnya ada di kota Kabupaten Sawalunto ya. Dan juga cekungan ombilin ini dia merupakan cekungan yang berkembang pada lanjur tinggian oroklin ya, pada periode Eosen hingga Miosen awal ya, ketika Sumatera mengalami rotasi clockwise dan sedimentasi transgresif seperti itu ya. Jadi dia terbentuk saat ini ya, saat transgresi mungkin berjalan sudah ini ya, sudah cukup tinggi ya. Karena kan kalau kita lihat dari posisi kan dia berada di tinggian oroklin kan, dia berada di daerah pegunungan kan. Kenapa bisa sampai kok sedimen bisa sampai terisi ke ini ya, ke cekungan ini ya? Karena dia terjadi saat proses transgresi mungkin sudah mendekati maksimum gitu ya. Jadi genangan air sudah mencapai ke perbukitan seperti itu ya. Dan pembentukan dari ini ya, pembentukan dari cekungan ombilin ini dia disebabkan karena pergerakan dari ini ya, sesar geser dari ini Oroklin Sunda ya, yang disebabkan karena adanya kolisi dari India terhadap Asia yang menyebabkan rotasi dari Pulau Sumatera ya, saat Jarum Jam seperti itu ya. Lalu batuan-batuan pratersier ya, merupakan kerak atau ini ya, basement dari cekungan ombilin ini terdiri dari batu gamping Kuantan yang berumur karbon gitu ya, batu gamping gunung api Silungkang ya yang berumur Permian, dan juga batuan sedimenter berlapis luhur ya yang berumur Trias gitu ya. Dimana semuanya ya, basement itu dia diterubus oleh granit dan granodiorit berumur kapur gitu ya. Lalu di atas kedua formasi tersebut terendapkan formasi Sawalunto ya, terlihat di gambar ini ya.